Penyakit ginjal kronik atau PGK adalah kelainan ginjal yang menetap lebih dari sama dengan 3 bulan ditandai dengan adanya abnormalitas struktur atau fungsi ginjal. Biomarker atau penanda utama dari penyakit ini adalah penurunan laju filtrasi glomerulus atau GFR yaitu kurang dari 60 ml per menit per 1,73 meter kuadrat dan albuminuria atau adanya albumin di dalam urin. Kategori PGK secara singkat yaitu G1 atau ginjal yang normal, GFR-nya lebih dari sama dengan 90 ml per menit, dan G5 atau kondisi gagal ginjal, GFR-nya yaitu kurang dari 15 ml per menit. Kondisi ini juga disebut dengan kidney failure atau end-stage renal disease. Pada pasien ini harus dilakukan hemodialisis atau transplantasi ginjal. Ada pula patogenesis pada PGK, ketika ginjal yang sehat terpapar berbagai faktor risiko penyakit akan mengalami penurunan fungsi glomerulus sehingga akan menyebabkan penyakit ginjal akut. Pada fase ini akan terjadi glomerulosklerosis dan interstisial fibrosis. Jika berlanjut akan mengalami penyakit ginjal kronik. Dan jika terus-menerus akan sampai ke end-stage renal disease atau gagal ginjal. Faktor resiko penyebab PGK yang pertama ada faktor klinis seperti diabetes, hipertensi, autoimun, riwayat keluarga PGK, konsumsi obat-obatan tertentu, dan BBLR atau berat badan lahir rendah. Di mana diabetes dan hipertensi ini merupakan penyebab utama dari PGK. Faktor resiko yang kedua yaitu faktor sosiodemografi seperti penuaan, ras, paparan terhadap bahan kimia atau kondisi lingkungan tertentu, dan penghasilan atau tingkat pendidikan yang rendah juga berpengaruh. Tujuan tata laksana PGK yang pertama untuk mengatasi komplikasi penyakitnya, di mana pada pasien diabetes mellitus akan dikontrol gula darahnya, dan pada pasien hipertensi akan dilakukan terapi sehingga mencapai tekanan darah yang ditentukan yaitu kurang dari 140 sampai 90 mmHg. Yang kedua yaitu untuk mencegah progresivitas ginjal. Berikut adalah terapi untuk pencegahan progresivitas ginjal. Yang pertama adalah restriksi protein. Pada pasien dewasa dengan PGK tahap 3-5 non-dialisis tanpa disertai diabetes adalah 0,55 sampai 0,60 gram protein per kilogram berat badan per hari, sedangkan pada pasien dewasa dengan PGK tahap 3-5 non-dialisis yang disertai diabetes adalah 0,6 sampai 0,8 gram per kilogram berat badan per hari. Yang kedua yaitu berhenti merokok, yang ketiga pengobatan asidosis metabolik kronik, dan yang terakhir adalah kontrol glikemik.